yang saya ini revolver ya, yang sering saya bikin gitu. Ya selain itu juga bisa seperti FN gitu bisa. Cara kerjanya seperti ini. Masukkan dulu nih peluru. 2. Terus tutup. Hap. Kalau dulu kan ada misalkan ada yang ke sini aparat misalnya, pasti Abah bergetar. Apalagi di sini ya mantan semua yang kerjanya. Mantan apa sih? Mantan senjata gitu loh. Iya tapi. Iya. Ini mantan ini yang kerja di sini mantan semua. Yang namanya anak dihukum, orang tua kan kasihan juga. Diomongin kan anak-anak Yesus, bapaknya masuk penjara gara-gara apa? Yang senjata api. Terakhir ada penangkapan oleh Polda Jabar kalau nggak salah itu kan, karena kita koordinasi. Ya itu memang itu polemik ya kalau di Desa Cipacing. Ya modusnya tetap bengkel. Kita nggak menutup, ini nggak berbohong gitu ya. Itu masih ada gitu. Pembikitan senjata api itu masih ada di Cipacing. Ya itu memang itu polemik ya kalau di Desa Cipacing. Jadi masih memang dulu ya ada mus Cipacing. Ya salah satunya adalah kita 1 atau 2 orang cuman tidak bekerja di sini. Karena tetap kita kontrol ke bengkel-bengkelnya. Nah jadi dia di luar bermainnya. Kita nggak menutup, ini nggak berbohong gitu ya. Itu masih ada gitu. Pembikitan senjata api itu masih ada di Cipacing, cuman bukan di Cipacing, dia keluar daerah Cipacing. Ya modusnya tetap bengkel, itulah bengkelnya bengkel di luar. Ya rata-rata kan kalau sudah terjadi kasus kan dipakai perampokan di daerah Sumatera, kan di daerah Jakarta itu kan udah jelas gitu dari Cipacing. Pengrajin senapan angin dulu awalnya. Sekitar tahun 2000 lebih lah. Kesamaannya ada. Ya dari pemicunya ada yang kalau dari senapan angin pelatuk kan itu sama dengan berbentuk revolver itu. Cuman antara panjang pendeknya itu aja. Revolver yang sering saya bikin gitu. Ya selain itu juga bisa seperti FN gitu bisa. Ya sekitar kira-kira 2,5 juta. Kalau revolver kalau untuk kejual untuk barang seperti ini bisa ngejual sampai 20 lebih. Kalau untuk yang senapan murah bisa sekali pakai, 2 kali pakai gitu. Tapi kalau untuk yang kita pesanan yang bagus, yang untuk siap pakai itu bisa mahal gitu. Karena disitulah kualitas untuk daya jualnya gitu. Ya satu dari presisi juga itu kurang bagus gitu. Jadi kekuatannya juga bisa keukur. Kadang-kadang bisa retak itu dari bahan. Kalau yang khusus yang spesial pesanan itu beda bahannya gitu. Satu pucuk senjata itu kalau ini sekitar 1 bulan lah. 1 bulan baru ini kelar gitu kan. Ya karena kan kita manual pembikinannya manual kan harus rapih lah, harus kekuatannya harus keukur gitu. Jadi kalau misalkan dalam waktu pendek kita nggak bisa mengukur kekuatannya. Cuman bodinya aja juga sekitar berapa lama gitu kan.
Yang paling tersulit itu konstruksi dalamnya. Ya seperti kunci-kunci di dalam, seperti spare part lain lah. Ada yang sulit gitu. Ini bagian kunci-kuncinya, bagian otomatisnya. Kalau untuk kekuatan di sini, nah ini untuk kunci otomatisnya di sini. Ini yang paling sulit. Ini yang paling lama, satu ini, keduanya ini. Ini untuk kalau jantungnya gitu. Untuk sistem operasinya. Kalau daya tembak, kalau daya ledaknya di sini, kekuatannya di silinder. Kalau untuk akurasinya di laras. Larasnya ya ada modelnya, seperti yang long ada. Ini yang Cobra, jenis Cobra. Nah, kalau yang biasa itu 3 fungsi itu, satu saya bikinin bintang untuk semua itu sama ya. Pemicu kadang-kadang itu bahannya lembek gitu, bahannya jelek lah. Kalau untuk yang murah itu, enggak, kita cari yang beneran yang bagus gitu, dari bahannya. Kalau jumlah peluru sama aja, tergantung pesanan. Kita bikin 5 bisa, bikin 6 bisa. Tahun 2006, iya bikin senjata api seperti FN, Baretta, karena ketangkep sama Polsek. Ada baru belajar ketangkap 2,5 tahun, tenang. Misalkannya sedang kerja ya, bikin gini, ada orang berhenti, walaupun ada di tetangga gitu. Misalkan udah selesai 3 hari misalkan kadang-kadang seminggu belum ada kabar di yang beli itu. Misalkan udah aman, baru kerja lagi. Belum aman mah nggak bisa kerja. Sambil dikerjanya gini, ini telinga dipasang. Ada orang ketuk. Kan bengkel nggak terbuka, selalu tertutup. Modalnya lumayan lah, untungnya lumayan lah. Kalau nggak salah 2 tilu, jadi paling dikenal lah istilahnya. Ini bikin misalkan beli dari adek misalkan ya, bengkel adek. Udah dipegang sama harga lain, finishingnya yang mahal kan. Kalau gampangan senapan api dibanding senapan ini konstruksinya kecil-kecil, enteng-enteng gitu. Enteng itu maksudnya rumit gitu. Nggak rumit. Kalau Jadi ini kan, yang dibikinnya seberapa macam gitu. itu nggak banyak komponennya gitu lah. Kalau kasus senjata api ya, sama orang napi-napi dihormat lah. Iya. Nggak ada yang ganggu lah. Apa mah sama di kamar-kamar kasus mana? Kasus apa? Pistol. Langsung dibangkat. Naik tidurnya di atas. Jadi inilah inti nama banyak orang yang seprofesi, kalau ada yang kena pasti kena imbas. Dibenci terus terang sama orang tua, dibenci. Yang bikin kayak ginian. Tuh. 2. Tutup. Ya, sekarang mau ngetesan gitu. Langsung ke sini. Kita tes langsung diuji di sini. Susah sih kalau misalkan untuk dijelaskan, kadang-kadang kan nggak tahu instansi mana gitu ya, nggak tahu. Kadang-kadang dari kadang-kadang dari ya banyak lah kita. Kalau misalkan apakah memang ada yang ngebeli itu dari kelompok kriminal penjahat itu? Nah itu bisa, itu pura-pura mengaku ya biar dikasih gitu.
Nah, saya bikinin. Ketahuannya, nah di situ saya terjebak, kadang-kadang terjebak gitu. Pura-pura ya, aku dari padahal bukan dari perampok gitu. Mematikannya ini kalau yang ada arusnya itu bisa mencapai ya taruhlah 25 sampai 50 bisa mematikan kalau untuk sasaran gede gitu. Ya bedanya gini, kalau ini kan kalau peluru senapan angin itu didorong bisa dari angin, bisa dari gas, didorong itu. Kalau api kan dari percikan apinya itu. Kalau dari api, kalau airsoft gun kebanyakan dari gas botol gitu. Airsoft gun. Pernah nyoba bikin airsoft gun juga? Pernah juga. Seperti yang ini, yang gepeng, yang seperti FN gitu. Modenya seperti itu. Dan cuman hampir samalah dengan seperti Makarov itu. Pembeli datang. Jadi saya disuruh untuk bikin ini, bisa nggak gitu. Kalau kita misalkan ini takut benar ya, kalau karena nggak kebutuhan, mungkin saya nggak mau gitu. Cuman karena kebutuhan ya saya terpaksa bikin inilah. Kadang-kadang aku orang Jakarta, orang Jawa gitu kan, orang Sumatera. Kalau misalkan ke komplotan begal pernah juga Bang? Saya pernah, cuman tergantung saya butuh uang karena jadi memberanikan diri gitu. Khawatir ada, karena kita kan bermain-main seperti ini. Karena kebutuhan aja saya bisa bikin gitu. Capek juga, takut juga gitu. Karena kita berurusan dengan pemerintah. Karena ini kan barang ilegal. Yang penting saya punya pendapatan ya rutin, istilahnya punya gaji lah. Saya berhenti. Ya kalau yang saya takutin ya ketahuan sama aparat gitu. Itu aja. Kalau sama masyarakat sih bisa saya ini gitu, nggak takut lah kalau sama masyarakat biasa. Tapi kalau sama aparatnya ya pasti diciduk saya kalau Alhamdulillah sekarang mah Abah tenang. Jantung Abah sembuh sekarang mah. Kalau dulu kan misalkan ada kesini aparat istilahnya, pasti Abah bergetar. Kalau dulu mah walaupun enggak istilahnya enggak punya masalah gitu ya, pasti bergetar, takut gitu. Apalagi orang Mabes suka kesini, kalau rapat di sini. Jadi Abah istilahnya orang Mabes dibilangnya Abah gini bagus. Apalagi di sini ya mantan semua yang kerjanya, mantan senjata gitu loh. Ya, ini mantan ini yang kerja di sini mantan semua. Ya kalau kita kena kan jadi pikiran orang tua, yang namanya anak dihukum, orang tua kan kasihan juga. Diomongin kan anak-anak isu bapaknya masuk penjara gara-gara apa? Ya senjata api. Bersyukur Abah sekarang mah punya rumah 2 deh. Kalau gini makan enak, bisa ngumpul sama saudara. Terakhir ada penangkapan oleh Polda Jabar kalau nggak salah itu kan, karena kita koordinasi. Alhamdulillah dia baru keluar 10 hari yang lalu dan kita rangkul karena kita jelas arahan itu jangan diliarkan lah, kita rangkul untuk supaya bersama-sama untuk menjadi pengrajin senapan angin seutuhnya gitu kan. Jadi jangan liar ke senjata api lagi gitu. Bahwa kamu udahlah jangan sampai membikin senjata api lagi. Karena apa jelas keuntungannya juga nggak seberapa. Kalau sekarang kan PCP itu lebih dari pembikinan senjata api. Jangan main senjata api lagi. Kita terus terang aja. Karena apa? Ini dampaknya seperti ini. Nah, dengan cara alhamdulillah kita ada bimbingan dari Polri ya, dari sudah 3 kali pembinaan dari Mabes Polri. Ya alhamdulillah ya kata saya ada baik dari tingkat Polri, dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri itu care.
ke kita untuk pembinaan. Nah, jadi saran dari saya secara dari Ketua Koperasi Cipacing kepada yang masih membikin senjata api, tolonglah kita bersama-sama lah yang legal juga, harganya juga lebih dari merakit senjata api gitu. Kita bergabunglah dengan rekan dan alhamdulillah yang mantan-mantan dulu juga saya sekarang udah ada pembinaan sekitar 18 orang. Itu satu titik gitu. Di satu bengkel gitu.